Selamat malam. Presiden Joko Widodo kembali melakukan perombakan kabinet atau reshuffle pada hari ini. Sebanyak 8 orang pejabat negara dilantik sebagai menteri dan juga wakil menteri, serta ada satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Salah satu pejabat negara yang dilantik yakni adalah Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi yang menggantikan Menteri Komunikasi dan juga Informatika Johnny G. Plate yang tersandung kasus hukum. Nama Budi Ari sebelum sempat ramai diperbincangkan karena merupakan ketua umum Projo maksud kami yang kemudian disebut-sebut ini condong mendukung Prabowo Subianto. Bagaimana kita membaca reshuffle kabinet Jokowi ini dan perlukah kemudian ada reshuffle di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo? Bersama dengan saya Reinhard Sirait, Anda menyaksikan Talk Politics. Presiden Joko Widodo hari ini melantik menteri dan sejumlah wakil menteri Kabinet Indonesia Maju di sisa masa jabatan periode tahun 2019 hingga 2024. Selain itu, Jokowi juga melantik sejumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Salah satu sosok yang dilantik Presiden Jokowi adalah Menteri Komunikasi dan Informatika yang diisi oleh Budi Ari Setiadi. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Budi Ari dilantik bersama sejumlah wakil menteri, termasuk Wamenkominfo yang dijabat oleh mantan Direktur PT Pos Indonesia, Nezar Patria. Budi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menggantikan posisi Johnny G. Plate sebagai Menkominfo. Presiden Joko Widodo mengatakan, pelantikan Menkominfo baru mendesak dilakukan di tengah proses hukum yang berjalan. Presiden ingin proyek BTS tetap berjalan dan bisa diselesaikan. Ya, gini, kita ini hanya punya waktu yang sangat pendek, 1,5 tahun kurang. Sehingga saya ingin yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Kemudian yang kedua, kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT. Oleh sebab itu, ini juga kita perkuat dengan Wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan dan dituntaskan. Jadi gini, kita akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden. Pembentukan Satgas kapan ya Pak? Ya nanti tunggu Pak Presiden. Kita pokoknya nanti akan gerak cepat ini semuanya. Ya. Udah, gitu dulu. Udah, semua banyak kan soal tadi Pak Presiden sampaikan soal platform media sosial, soal bagaimana perkuatannya dan sebagainya. Tetap akan Ya, diperjuangkan. itu aja. Nanti selanjutnya pokoknya kita jalankan instruksi Presiden. Buat penanganannya seperti apa Pak? Ya nanti ini kan ada satgas tadi yang Pak Presiden tadi kan. Nanti pokoknya berikutnya nanti kita sampaikan ke Selain Budi Ari dan Nezar, Presiden juga melantik Paiman Raharjo sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya Pahala Mansuri sebagai Wamenlu, Rosan Roslani sebagai Wamen BUMN, dan Jan Farid sebagai Watimpres. Presiden juga melantik Wakil Menteri Agama baru, yakni Saiful Rahmat Dasuki, yang menggantikan Zainud Tauhid Saadi. Ya, kita akan diskusikan lebih jauh terkait dengan pilihan Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet dan juga nama-nama yang tadi masuk ke dalam kabinet atau yang kemudian juga menggantikan Menkominfo terdahulu yang akhirnya sekarang dijabat oleh Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi. Ada 3 narasumber yang sudah bergabung di studio pada malam hari ini. Ada Sekjen Relawan Projo, ada Mas Handoko. Selamat malam Mas. Malam. Apa kabar? Kabar baik pasti ya, karena sudah ada kabar baik bagi Projo pada hari ini. Juga ada Ketua DPP Partai Perindo, ada Bang Yusuf Lakaseng. Bang Yusuf, apa kabar Bang? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Baik, dan juga ada Bang Adi Praitno, Direktur Eksekutif dari Parameter Politik Indonesia, pengamat politik kita. Bang Adi, selamat malam. Selamat malam, Sehat? Apa kabar Bang Adi, sehat ya? Ya, pura-pura sehat dulu. Pura-pura sehat dulu, oke. Saya mau langsung tanya ke Mas Handoko sebagai Sekjen Projo yang kemudian hari ini kita tahu bahwa Pak Jokowi melantik
Ketua Umum Anda, Projo, sebagai Menkominfo, posisi yang cukup strategis setelah sebelumnya menjabat sebagai Wamen Desa. Bagaimana komunikasi awal sampai akhirnya Projo, Ketum Projo yang dipilih oleh Presiden menggantikan Johnny G. Plate, Mas Handoko? Ya, pertama tentu saya kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang juga pembina di Projo yang sudah mempercayakan kepada Ketua Umum kami Budi Aris Setiadi sebagai Menteri Kominfo yang dilantik pagi ini. Mengenai proses ya seperti biasa lah, itu semua soal kabinet itu kan benar-benar hak prerogatif Presiden. Ya memang kemudian adalah komunikasi sampai kemudian Budi Ari dipanggil di istana segala macam, tentu ada. Itu hal yang biasa saja. Dan kemudian tapi ya tentu kami tidak berani berspekulasi terlalu jauh sampai kemudian benar-benar minggu malam mendapat undangan tersebar mendapat konfirmasi. Ya mungkin baru itu yang kemudian kami anggap sebagai informasi yang fix begitu. Jadi mungkin seminggu terakhir komunikasi itu atau proses menuju pergantian Menkominfo itu sebetulnya sudah ada ya, Mas Handoko? Ya ada, bahwa kalau kemudian komunikasi kan biasa saja ya, artinya komunikasi yang sudah biasa terjalin ya antara kami dengan istana. Tapi ya memang sebelum menjadi keputusan resmi, SK ditandatangan oleh Presiden dan kemudian undangan disebar kemarin sore segala macam, tentu kami juga menganggap semuanya masih belum fix lah. Baru kalau tadi malam kami sudah clear, ini memang besok pagi akan dilantik seperti itu. Apakah ada penjelasan kepada Projo juga mengapa akhirnya Ketua Umum Relawan Projo yang dipercaya oleh Presiden naik ya dari Wamen Desa kemudian menjadi Menkominfo? Apa penjelasan Presiden misalnya yang mungkin bisa dibagikan oleh Projo? Tidak ada, yang jelas begini, bahwa Ketua Umum kami ditanya oleh Mensesnek misalnya kemudian tentang berbagai hal terkait dengan dunia Kominfo, dan baru memang kemudian ketika perintah itu muncul ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh Presiden tadi soal percepatan infrastruktur yang harus berjalan terus, kemudian ada masalah ya seperti kita saksikan tadi, frekuensi, kemudian hoax yang segala macam. Tetapi alasan mengapa kemudian Ketua Umum kami Budi Aris Setiadi dipilih oleh Presiden ya kami nggak ngerti, juga nggak dikasih tahu alasannya kenapa. Mungkin dikasih tahu secara personal ke Mas Budi Ari mungkin ya. Mungkin tapi secara umum Anda melihat reshuffle ini memang sudah tepat dilakukan oleh Presiden Jokowi. Oke, begini, ini justru menunjukkan bahwa Presiden Jokowi di sisa akhir masa yang sisa 1,5 tahun lagi lah mungkin, di situasi yang lain seperti ini mungkin kondisi pemerintahnya slow down, Pak Jokowi justru kali ini gaspol gitu kan, justru kemudian ini dikencengin, harus program-program itu nggak boleh berhenti, kemudian ditambahin selain menteri ada wamen ya kan, kemudian Pak Jokowi sendiri tadi bilang di istana kepada wartawan akan ada satgas ya kan, artinya justru Pak Jokowi memberikan pesan kepada kami menangkap pesan bahwa ayo kita ini waktunya tinggal sedikit, ayo kita gaspol, kemudian semua loyalis Pak Jokowi ayo bahu-membahu ya kan, jangan lagi kemudian malah kita kejebak pada langkah-langkah politik yang misalnya justru kontraproduktif. Seperti itu. Oke, saya mau ke Bang Yusuf Lakaseng, Partai Perindo yang juga bagian dari pemerintahan, ketika melihat secara ya mungkin bisa dibilang ini tiba-tiba juga sebetulnya Bang ya, meskipun isunya sudah lama, tapi minggu malam itu santer terdengar sampai akhirnya Senin pagi itu dilakukan reshuffle oleh Presiden Jokowi. Komposisinya kebanyakan wamen, tapi juga ada posisi Menkominfo yang diberikan kepada Projo. Apa yang Bang Yusuf cermati dan apakah memang ini saat yang tepat juga untuk melakukan reshuffle atau bagaimana Pak? Ya saya kira kalau reshuffle kan prerogatif Presiden ya, karena memang sudah kosong posisi ini, ditinggal oleh Johnny G. Plate. Tapi satu hal yang menarik adalah kita senang ya, kita senang di Perindo karena kan sebelumnya diisukan bahwa ini Pak Hate itu yang akan menempati.
Karena Pak Hatta beberapa kali bolak-balik ketemu Pak Jokowi ke istana. Jadi dengan reshuffle ini membuktikan bahwa pembicaraan Pak Jokowi dengan Pak Hatta di istana bukan soal reshuffle mau mengganti atau menginginkan posisi Kemenkominfo itu. Jadi ini clear ya. Yang kedua ini kejutan sih. Kejutannya adalah nama Budi Ari kawan saya ini nggak beredar sama sekali sebelumnya ya. Kemudian kan posisinya dia wamen PDT gitu. Jadi mungkin orang menganggap bahwa disitulah posisi paling settle dia. Yang ketiga, ini adalah pencapaian tertinggi dari para relawan Jokowi. Paling banter kan mereka di Wamen lah, dan itu Budi Ari sendiri. Yang lainnya banyak di BUMN sebagai komisaris. Jadi saya kira Budi Ari ini membawa beban ya, terutama karena latar belakangnya sebagai aktivis 98. Jadi menurut saya idealisme ketika sebagai aktivis 98 itu saya berharap itu dibawa oleh Budi Ari dalam pengelolaan kekuasaan di kementerian yang sedang dalam sorotan ini. Dalam kasus korupsi BTS kan bikin heboh satu Indonesia sebelumnya. Saya berharap Budi Ari paling nggak di sisa 1 tahun ini kan, makanya saya bilang Budi Ari ini adalah menteri yang tidak akan reshuffle lagi karena tersisa 1 tahun lagi. Saya berharap menteri baru kita ini Budi Ari ini menyelesaikan kasus BTS itu. Jadi korupsinya diselesaikan oleh penegak hukum, tapi proyek BTS-nya itu dituntasin karena itu ada 7.904 BTS yang harus dibangun. Baru 4.200 saja tahap pertama sudah bermasalah, sudah korupsi dan korupsinya gila-gilaan. Dari 10 triliun, 8 triliun yang dikorupsi. Saya berharap Budi Ari betul-betul membangun ini kembali karena ini untuk pelayanan digital di 3T itu, daerah terluar, terdepan, dan terpencil. Ini penting sekali karena ini menjadi program prioritas pemerintahan Jokowi, apa yang disebut dengan membangun tol udara itu. Saya kira itu. Nah, terkejutnya Bang Yusuf ini dalam artian apa ini? Positifkah atau melihat ada tantangan yang perlu dijawab oleh seorang Budi Ari ketika menjabat sebagai Menkominfo di sisa masa akhir jabatan 1 tahun kurang lebih mungkin? Ya terkejutnya karena satu, namanya dia nggak beredar. Sementara posisinya sudah di Wakil Menteri PDT. Yang berikutnya, Budi Ari ini soal kapasitas ya, dia nggak punya latar belakang ini kecuali pernah wartawan kontan, dan menurut saya belum cukup itu. Tapi kan nggak fair juga kita bilang bahwa pasti akan gagal. Kita kasih kesempatan Budi Ari untuk membuktikan kapasitasnya. Pengalaman sih biasanya sebagai aktivis cepat belajarnya. Jadi saya berharap Budi Ari sih juga cepat belajar ya menjadi menteri ini, karena sisa waktu 1 tahun belajarnya nggak perlu lama-lama, 1-2 minggu langsung gaspol ya. Oke, gimana Mas Handoko? Ada pertanyaan, itu pasti juga pertanyaan publik yang lain ya soal kapasitas, soal menyelesaikan kasus BTS 4G. Saya orang yang bersama Budi Ari dalam 10 tahun terakhir ini, ya kan? Iya. Saya justru sangat percaya bahwa pilihan Pak Jokowi itu tepat karena ya latar belakang Budi Ari ini kan sekolahnya juga di komunikasi di UI gitu kan. Terus kemudian soal Kominfo ini nggak melulu soal technical infrastructure kan. Kominfo ini juga merupakan sarana pemerintah untuk membangun narasi-narasi, komunikasi segala macam, dan itu dia jago banget kalau soal itu. Harus kita akui bahwa misalnya bagaimana kita membangun projo 10 tahun terakhir itu, salah satu kontributor besar adalah kepiawaian Budi Ari membangun komunikasi politik, membangun narasi-narasi. Itu harus kita akui. Justru kalau kami melihatnya Budi Ari orang yang sangat tepat. Dan soal orang mungkin membayangkan Menteri Kominfo itu kemudian persoalannya menjadi technical engineering segala macam seperti itu. Tetapi kan Menteri tidak pada posisi itu. Dan yang penting adalah bagaimana kemudian Ketua Umum kami ini mampu memimpin kementerian ini ke arah yang benar, bagaimana berjalan dengan cepat, itu bukan soal yang teknikal seperti itu. Oke. Baik, menarik. Saya mau minta analisisnya Bang Adi Praitno dari posisi Wamen yang mungkin hampir terpenuhi ya, karena kursi Wamen kan cukup banyak ini di kabinetnya Pak Jokowi. Ini kursi Wamennya sekarang ditambah lagi, sudah terisi, nama-nama yang masuk juga sudah tadi kita lihat, dan juga ada nama Budi Ari yang kemudian menjabat Menkominfo. Anda melihat ini memang karena politis atau memang soal kapasitas atau apa, Bang Adi?
Ya campur-campur antara kapasitas, antara politis dan termasuk politik akomodasi. Jadi harus kita akui juga kenapa pemilihan Budi Ari sebagai menteri ini kan juga bagian dari politik balas jasa. Kalau mau kita sebut sebenarnya Budi Ari sejak jadi ketum Projo itu selalu mengatakan tegak lurus kepada Jokowi. Itu satu hal yang menurut saya preferensi politiknya yang tidak bisa dihindari. Jokowi itu ingin memastikan bahwa seluruh inner circle kekuasaan politiknya, terutama para menterinya non partai politik, adalah mereka yang bisa dipastikan mampu mengaksentuasi, mampu mereplika semua keinginan-keinginan politik Jokowi. Betul apa yang disampaikan oleh Bang Yusuf. Kalau melihat background misalnya, kan Budi Ari ini kan tidak memiliki latar belakang technical komunikasi dan seterusnya, tapi kan dari segi leadership, memimpin Projo 2 periode itu bukan perkara gampang. Apalagi ini kan memiliki satu kemampuan mengorkestrasi begitu banyak resource yang kemudian mampu membangkitkan satu momentum politik ya. Jadi bagi saya ketika Budi Ari dipilih oleh Jokowi, ingin dipastikan sebenarnya oleh Jokowi, persoalan Menkominfo itu selesai di tangan Budi Ari. Orang yang bisa day to day, bisa didirect langsung oleh Jokowi, menyelesaikan semua PR dan lubang-lubang besar yang ditinggalkan oleh menteri sebelumnya. Satu, bukan hanya BTS yang sebenarnya harus dituntaskan. Ini harus dipastikan bahwa sinyal-sinyal itu, yang BTS itu 4G, itu bukan hanya di Jakarta dan di Jawa, tapi di daerah-daerah yang sebenarnya selama ini tidak pernah terjangkau. Nah ini kan salah satu legacy Jokowi yang agak jarang dibicarakan. Internetisasi atau yang disebut dengan tol langit itu Pak, bagi Jokowi di sisa setahun setengah pemerintahannya harus dituntas. Dan satu-satunya orang mungkin yang dipercaya itu adalah Budi Ari. Orang yang selama ini selalu mengatakan sami'na wa ato'na, tegak lurus. Hitam kata Jokowi, hitam pula kata Budi Ari. Merah kata Jokowi, merah pula kata Budi Ari. Kan ini yang sebenarnya secara politik harus dilihat ya. Yang kedua bagi saya kejutannya adalah orang membayangkan ketika Jokowi mereshuffle kabinet, Menkominfo salah satunya, ini kan akan dibarengi dengan reshuffle 2 menteri dari Nasdem. Nyatanya tidak. Orang nunggu-nunggu, bukan soal Budi Ari, oh Budi Ari selesai orang. Tapi orang bertanya, kapan nih 2 menteri Nasdem yang saat ini berada di barisan pemerintah juga diganti? Karena Nasdem ini sudah mulai nyalak Pak. Kemarin statementnya Pak Surya Paloh misalnya di apel siaga, ya memuji revolusi mental, tapi ada sayangnya tidak terrealisasi. Ini tentu adalah oposisi dari dalam. Jadi bagi Nasdem, Pak Jokowi pun itu bukan dianggap teman, bukan partner. Jadi wajar kalau publik berharap sebenarnya 1 tahun tersisa, ya kalau memang ada menteri partainya udah nggak loyal, layak diganti. Saya rasa-rasanya menduga masih banyak kok partai yang ingin 2 menteri itu gitu loh Pak. Lumayan setahun setengah. Saya akan tanya ke Partai Perindo juga ke relawannya Pak Jokowi, apakah memang sebaiknya tidak cukup sampai di sini reshuffle-nya, artinya ada reshuffle berikutnya yang perlu diambil langkah politik oleh seorang Joko Widodo. Tapi kita bahas nanti segmen berikutnya, kami akan segera kembali sesaat lagi. Anda kembali di Talk Politics with Reinhardt, kita akan lanjutkan diskusinya masih mengenai proses reshuffle yang diambil oleh Presiden Joko Widodo hari ini. Saya masih mau ke Bang Adi Praitno tapi Bang, sebelum saya ke Mas Handoko dan juga ke Bang Yusuf Lakaseng. Pos Menkominfo ini banyak kemudian yang melihat ini posisi yang strategis juga, apalagi ini menjelang tahun politik, udah masuk tahun politik bahkan. Dengan penunjukan Budi Ari Setiadi, apakah Anda melihat juga ini adalah bagian dari Pak Jokowi memastikan bahwa pos-pos strategis ini akan sesuai dengan apa yang kemudian ia bayangkan di tahun 2024? Ya pastinya Pak Jokowi itu ingin memastikan bahwa semua produk politiknya yang sudah dimimpikan 10 tahun itu landingnya bagus, termasuk di Menkominfo. Kenapa di awal saya sebut Budi Ari jawabannya? Ini adalah sosok yang dipercaya betul oleh Jokowi, yang selama ini memang iman politiknya nggak nyerong-nyerong, lurus aja ke Jokowi. Jadi itu faktor utama sebetulnya. Faktor utama. Jokowi itu hanya ingin memastikan bahwa ketika menteri ditunjuk sebagai pembantunya, loyalitasnya itu tidak double. Kan banyak pengurus partai, ketum partai, bahkan sekjen partai. Loyalitasnya ini kan
bersayap, Pak. Satu sisi dia berpikir tentang bagaimananya partai besar, bahkan ada yang sibuk kampanye, ada yang sibuk soal copras dan capres, sibuk soal bagaimana kongsi politik. Nah, di tangan Budi Ari sebenarnya ingin dipastikan bahwa persoalan Menkominfo itu tuntas setuntas-tuntasnya, terutama yang soal tol laut itu, Pak. Kan orang membayangkan tol laut itu selama ini selalu di dalam tanda kutip, tol udara maksud saya, dibayangkan oleh publik hanya sebatas jargon dan janji politik yang tidak pernah nyata. Jadi bagi Jokowi ini adalah satu momen di mana orang kepercayaannya melalui sayap politik dalam tanda kutip relawan itu bisa membumikan semua hal yang sampai saat ini belum tuntas setuntas-tuntasnya. Makanya Budi Ari jawaban politiknya. Budi Ari saya kira adalah seorang yang sangat gampang melakukan replika politik dalam waktu dekat. Jadi aktivis itu Reinhardt, sekali lihat, dua kali lihat, langsung dia bisa jalan tanpa dinahkodai. Tinggal dikasih guidance apa yang harus dilakukan. Nah itu aktivis tuh. Jadi sayang basicnya politik, aktivis, disuruh jadi menteri agama, udah jadi itu barang, Pak. Besok pun udah mantap betul. Jadi ini cara mengorkestrasi bagaimana seorang aktivis itu dipercaya betul, terutama soal leadershipnya. Karena apapun bisa dilakukan dalam waktu cepat, karena apapun itu bisa dilakukan dengan setuntas-tuntas. Oke, ini menurut Anda tidak ada kaitannya dengan dukungan-dukungan Pak Jokowi lah ke capres yang mana? Karena kan begini, ini kan yang juga belakangan lagi rame juga sebetulnya sosok Budi Ari sendiri kan, Projo sendiri yang kemudian dibaca ke Prabowo lah atau kemana, atau bahkan sebagian juga kemudian di internal Projo juga mendukung Pak Ganjar. Ada tidak bacaan ke arah sana, Bang Adi? Saya kira tidak ada ya. Sampai saat ini Jokowi sebenarnya masih ingin kelihatan bahwa persoalan yang diinginkan itu semuanya tuntas dan disampaikan secara vulgar kepada para menterinya. Jangan terlampau sibuk cawe-cawe dengan urusan-urusan pilpres. Kan Jokowi ingin memastikan semua hal tentang keinginan politiknya itu tuntas ya tuntas-tuntasnya, Reinhardt. Jadi memang di luaran banyak yang ngomong ini bagian dari politik balas jasa karena Budi Ari misalnya dilihat mampu menerjemahkan keinginan Jokowi di Pilpres 2024, dekat ke 08. Tapi bagi saya terlampau sederhana menurut saya. Karena yang mendukung 08 bukan hanya Budi Ari, banyak lah kira-kira begitu. Dan yang mendukung Ganjar Pranowo juga banyak kan kira-kira begitu. Di kalangan aktivis relawan ya, pada level elit mungkin sangat kelihatan Budi Ari misalnya dipersepsikan lebih dekat ke 08. Tapi kan Andi Gani misalnya agak beda itu mazhabnya, lebih ke GP dan seterusnya. Bagi saya terlampau simplistis, tapi satu hal yang pasti, Jokowi itu sepertinya ingin memuliakan para relawan politiknya, Pak. Ini pada posisi puncak, pada posisi mulia, bahwa relawan itu bukan hanya tim hore-hore di luar partai, Pak. Tapi ini bisa menjadi satu instrumen politik, bukan hanya untuk menang, tapi untuk menuntaskan semua hal yang diinginkan oleh Jokowi. Jawabannya Budi Ari, kan di situ jawabannya. Oke, menarik. Bang Yusuf, perlukah kemudian Pak Jokowi yang tadi sudah dibuka pembicaraan oleh Bang Adi Praitno juga melakukan reshuffle kepada menteri-menteri yang menjadi oposan dari dalam gitu seperti Partai Nasdem? Ya reshuffle itu sekali lagi saya bilang prerogatif presiden ya. Tentunya presiden punya cara sendiri menertibkan ya kawan koalisi yang dianggap sudah tidak tertib ya. Dan cara Jokowi ini memang unik dan menarik ya. Dia nggak mau langsung mengganti ya, tapi ada satu proses dulu ya yang menyebabkan ada turbulensi sehingga harus diganti gitu ya. Kita tunggu saja, kan Menteri Pertanian kan lagi diperiksa oleh KPK ya, sampai di mana nanti ya proses hukumnya. Kalau sudah tersangka, saya pikir juga keniscayaan akan di reshuffle gitu ya. Tapi apakah Anda melihat ada keinginan dari publik soal itu yang tadi dikatakan oleh Bang Adi Praitno bahwa publik kan juga menantikan bahwa ini juga reshuffle-nya tidak berhenti sampai di pengganti Menkominfo saja gitu? Ya kalau saya presidennya sih saya ganti. Ya. Karena ya kita nggak butuh kawan dua kaki gitu ya. Kita butuh, apalagi di masa akhir begini kan kita mau betul-betul satu tim kerja yang mensukseskan janji kampanye, janji yang sudah dikeluarkan Pak Jokowi, apalagi soal Kominfo ini kan penting. Dan banyak juga peminatnya, Pak. Iya, soal posisi Menteri Pertanian penting. Bahkan sudah beredar sebelum pelantikan ini kan beredar nama Pak Muldoko ya akan menggantikan. Jadi biasanya kalau beredar begini, sebentar lagi kan jadi fakta gitu ya. Karena ya bocoran itu tidak mungkin tidak ada sumbernya, tidak mungkin ada asap, tidak ada api gitu ya. Kira gitu. Oke, sekarang saya bertanya ke Mas Handoko sebagai relawan ya Pak Jokowi. Apakah kemudian sebagai relawan juga Mas Handoko punya pandangan yang sama? Reshuffle ini
sebaiknya kemudian dilakukan juga tidak cukup sampai di posisi Menkominfo saja. Dalam arti mengganti menteri dari partai yang kita sudah tahu punya pilihan yang berbeda dengan Pak Jokowi. Kalau kami cita-cita tertingginya ya bahwa sebagai relawan Pak Jokowi itu mampu menuntaskan pemerintahan ini dengan baik, menghasilkan legasi yang baik bagi bangsa ini. Nah, sebenarnya kemudian perlu tidaknya melakukan reshuffle segala macam, menurut saya kalkulasinya pada pencapaian-pencapaian itu. Dan Pak Jokowi seperti kita ketahui selama ini punya hitungan politik yang memang tidak umum, ya kan. Kemampuan beliau untuk mengkalkulasi, mengeksekusi itu kita sudah akui lah. Ya itu tadi, kalau Bang Yusuf sekarang presiden udah langsung ganti aja kan gitu, tapi Pak Jokowi tidak begitu. Nah inilah yang tidak umum yang Anda lihat itu yang seperti apa? Ya, apalagi dalam konteks mengganti menteri ya? Ya tentu setiap langkah kan punya konsekuensi, ya kan. Maka kalkulasinya ini, kalkulatornya agak beda ini bos. Pak Jokowi ini kalkulatornya agak beda gitu. Itu yang membuat prosesnya seperti ini. Tetapi saya tidak mau terlalu jauh soal apakah perlu reshuffle berikutnya atau tidak. Yang penting bagi kami adalah target-target dari Pak Jokowi yang sudah menjadi prioritas, kayak tadi misalkan di Kominfo ini soal tol udara ini, bagaimana kita harus membangun infrastruktur digital ini sampai ke pelosok-pelosok, sehingga kemudian ya seperti kita tahu program BTS itu kan dulu hanya diambil dari dana USO yang dikelola Bakti. Karena kemudian pengen kita percepat, diintervensi oleh APBN kan seperti itu. Ya. Yang sayangnya kemudian malah jadi masalah ketika para pelaksananya menyalahgunakan kewenangan seperti itu. Nah, jadi bagi kami tentu pencapaian-pencapaian itulah yang utama. Bahwa kemudian di situ secara teknis perlu, kemudian reshuffle, yang ini nggak perlu, segala macam itu betul-betul kami serahkan lah Pak Jokowi bagaimana menghitungnya. Oke, Mas Handoko, saya mau tanya apa yang tadi juga disampaikan oleh Bang Adi Praitno ya soal mengapa Budi Ari ya, karena faktor utamanya adalah loyalis orangnya Pak Jokowi yang samina wa atona, bahasa saya jadi juga belajar bahasa-bahasa yang disampaikan oleh Bang Adi Praitno, bahasa pesantren. Menurut Anda, apakah Anda setuju soal itu? Faktor utamanya adalah karena memang kedekatan tadi itu, kepercayaan itu. Ya sekarang begini, itu hal yang paling mudah untuk dibaca, bahwa misalnya situasi hari ini, ketika saya ngomong misalnya minggu lalu pun misalkan saya di sini ngomong, enggak, kami itu tegak lurus saja ke Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi suruh ke kanan, ke kiri, kami ngikut aja, karena bagi kami normalnya ya sudah ikutin Pak Jokowi. Tetapi kan selama ini banyak yang tidak mempercayai itu, menuduhlah, oh ini Projo mau ke 08, oh Projo begini. Itu kan sementara saya misalnya di berbagai kesempatan selalu sampaikan, itu loh Pak Jokowi itu minta kita, misalkan saya runut dari tahun lalu di Rakernas, ojo ke susu, ya sudah kita nggak ke susu. Padahal waktu itu bayangan kami, di Rakernas Magelang itu Borobudur sudah ada calonnya. Yeah. Pak Jokowi bilang ojo ke susu, ya kami ora ke susu gitu kan. Nah kemudian mungkin di Puncak Musra kemarin, setelah kita melakukan berbagai langkah untuk merekam suara rakyat itu, ternyata jangan gerusa-gerusu, ya kami tidak gerusa-gerusu. Sebetulnya kami hanya berada pada posisi oke, kami tegak lurus saja sama Pak Jokowi. Seperti itu, bahwa kemudian itu yang kebaca hari ini dan dikaitkan dengan penunjukan ketua umum kami sebagai Menkominfo, ya itu logika yang memang paling gampang untuk dipahami seperti itu. Oke, jadi yang Anda mau katakan adalah penunjukan ini memang karena ada faktor loyalisnya Pak Jokowi itu yang nomor satu kan? Tentu bagi kami secara internal ya. Tentu bagi kami secara internal bahwa ini ada semacam apresiasi. Ya kan, kami merasa loyalitas kami, ya kan, ketegak lurusan kami kepada Pak Jokowi kali ini mendapatkan apresiasi. Itu betul, ada perasaan semacam itu. Di kawan-kawan juga muncul lah pasti perasaan seperti itu. Sehingga kemudian dalam sejarah Republik kali ini kita menyaksikan hari ini ada relawan yang jadi menteri.
yang sebelumnya mungkin belum pernah terjadi. Itu ada situasi batin semacam itu pasti ada. Oke. Bang Yusuf, apa yang Bang Yusuf ingin tanggapi atau saya ingin tanya bagaimana kemudian melihat penunjukan Mas Budi Ari ini kalau disebut sebagai memang karena ikut Pak Jokowi begitu ya, di saat di momen yang tadi juga kita sampaikan bahwa ini juga tengah ramai juga nih tensi politik soal dukungannya Projo lah, kemana, ke 08 atau ke Ganjar, apa yang Bang Yusuf lihat? Ya kalau dihubungkan dengan Projo yang kelihatannya mendekat ke 08, saya kira sih tidak ya pertimbangan Budi Ari jadi diangkat menteri. Ya pertimbangannya politik sebagai loyalis ya. Pak Jokowi mau memastikan di sisa 1 tahun periodenya ini betul-betul pembantunya adalah mereka-mereka yang bisa dipercaya ya. Dan Budi Ari ini kan aktivis. Aktivis itu leadershipnya pasti bagus ya. Saya kira kalau misalkan dia punya problem kapasitas soal kemampuan teknokratisnya yang kurang, tinggal kumpulin aja orang-orang pintar menjadi staf ahlinya untuk menyusun apa program di sisa 1 tahun terakhir ini untuk membereskan semua pekerjaan yang tersedia, dan kalaupun ada pekerjaan baru yang bernas yang itu menjadi legasi besar, silakan dituntasin gitu ya. Anda yakin bahwa seorang Budi Ari bisa menjalankan peran itu sebagai partai pendukungnya Pak Jokowi di sisa masa akhir jabatan ini, Bang Yusuf? Harusnya bisa. Karena Budi Ari ini adalah pembuktian satu generasi yang menurut saya, dia adalah aktivis 98. Aktivis 98 ini belum pernah sampai pada posisi tertinggi dalam kekuasaan. Baru Budi Ari nih sampai menteri. Yang lainnya tadi itu baru ada Wamen, ada komisaris BUMN. Jadi Budi Ari ini dia harus membuktikan bahwa aktivis 98 itu kredibel, dipercaya untuk mengelola kekuasaan. Harus dia ingat bahwa dulu ya, cita-cita reformasi 98 itu ya pemerintahan bersih, ya, permintaan yang baik. Ya, itu yang harus diemban oleh Budi. Dia buktikan nih di Kominfo ini mengelola 1 kementerian, proyek BTS beres tuntas tuh 7.904 BTS terbangun tanpa korupsi. Ya, jangan sampai mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Menteri Nasdem Johnny G. Plate ya. Itu harus menjadi pembuktian. Saya kira Budi Ari harusnya bisa dan tidak boleh gagal. Oke, tanggapan Mas Handoko. Bagaimana? Ya, oke, kalau saya sudah sampaikan tadi bahwa memang ini bagi kami apresiasi ini juga merupakan sebuah tantangan. Ini sangat menantang memang, ya kan, di tengah berbagai situasi yang jujur tidak mudah. Ini kementerian yang tidak mudah, ya kan, tengah menjadi sorotan publik, ya kan, sampai kemudian seperti tadi orang nggak ada itu bayangin Budi Ari jadi Menteri Kominfo kan sudah tidak kebayang gitu kan. Tetapi ini di tengah situasi itulah justru kami sudah ya tadi malam saya juga ngobrol banyak dengan Ketua Umum Budi Ari, ya sudah yang penting kita perform aman, kemudian bagaimana ini kita bisa memberesin berbagai persoalan. Jadi itu yang bagi kami ya hari ini menjadi tantangan. Mudah-mudahan Menkominfo yang baru mampu segera merapikan barisannya, menyusun langkah-langkah, dan situasi-situasi kritikal semacam ini saya pikir bukan situasi yang pertama kali yang kita hadapi. Tantangannya jelas berat. Ada tugas-tugas yang tadi juga diingatkan juga oleh Bang Yusuf Lakaseng sebagai Menkominfo. Bagaimana kemudian Ketua Umum Projo ini bisa fokus ke sana di tengah dinamika politik yang terus bergulir. Kemarin jadi Wamendes juga kan agak cukup ramai itu bahas-bahas soal Pilpres. Nah, ketika jadi Menkominfo ini porsinya akan gimana nih Mas Handoko? Tapi dijawabnya nanti. Kita break dulu segmen terakhir ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, segmen terakhir saya langsung ke Mas Handoko. Bisa tidak memastikan bahwa ke depan Mas Budi Ari itu betul-betul fokus terhadap posisinya sebagai Menkominfo dengan tugas-tugas tadi sudah kita bahas banyak, di tengah ada kepentingan politik, ada keinginan mungkin langkah-langkah politik Projo yang belakangan juga menjadi sorotan kan sebetulnya? Gini, kami tentu akan segera
secara internal di mana menyangkut Projo juga tentu akan segera melakukan langkah-langkah agar beban tugas besar ini tadi yang sangat menantang ini bisa kami lewati dengan baik. Satu sisi artinya secara kementerian ini Menkominfo yang baru juga bisa beresin persoalan-persoalan yang ada di dalamnya dan kemudian kinerjanya jadi bagus, tapi di sisi lain juga ada kerja-kerja politik Projo yang selama ini kami lakukan juga tidak mengendur, kemudian tidak surut. Nah, itu tentu saya belum bisa bicara sekarang, tapi itu sudah jadi komitmen kami bersama bahwa kami ini selalu siaplah dengan tantangan-tantangan seperti itu. Bentuknya seperti apa itu Mas Handoko? Bentuknya bagaimana menyikapi soal itu belum jelas, belum tahu juga berarti. Ya belum lah, baru tadi pagi dilantik bos, kami masih perlu ini belum balik ke Projo ini dari tadi pagi ini masih keliling-keliling terus. Tapi apakah ini. kemudian tensi membicarakan politik di depan publik itu juga ada keinginan untuk dikurangi kah atau belum sampai ke situ. Bahwa saya misalnya punya begini pemikiran nanti tetap akan kami sharing di DP Purworejo. Di internal ya? Di internal pasti akan segera kami gelar rapat yang intensif bagaimana menyikapi situasi ini. Oke, Bang Yusuf, perlukah itu kemudian disikapi serius oleh Projo, oleh Budi Ari bicara soal politik tapi juga sekarang sudah jadi Menkominfo? Saya kira Budi Ari harus menjawab keraguan soal kapasitasnya ya. Sekarang dia duduk dipercaya oleh Presiden sebagai Menteri Kominfo. Jadi menurut saya dia harus fokus sebagai menteri, nggak usah lagi ngurus koalisi-koalisian. Ya. Bila perlu Projo harus mewakafkan Budi Ari untuk sekarang mengabdi pada bangsa dan negara sebagai menteri. Posisi ketua mungkin penting diserahkan saja ke Mas Handoyo. Saya kira kapasitas Mas Handoyo juga. Mas Handoko ini ya? Ya, Mas Handoko saya kira pas untuk posisi itu. Jadi Projo sekarang ini karena sudah dikasih apresiasi besar oleh Presiden, berilah, wakafkanlah Budi Ari itu ke negara, kemudian Projo. Ketua partai jadi menteri aja nggak perlu mundur, masa ketua Projo harus justru itu memberi contoh, menjadi presiden. Jadi ketika pengabdian terhadap negara itu diberikan, maka berhenti loyalitas dan pengabdian terhadap yang lain gitu. Karena itu pengabdian tertinggi itu. Saya kira gitu. Oke, jadi menurut Anda penting untuk fokus sebagai Menkominfo saja. Nggak usah ngurus koalisi pilpres yang lain-lain, fokus sebagai menteri. Karena menyelesaikan 7.000 pembangunan BTS itu bukan hal yang gampang. Banyak setannya di situ. Ada triliunan duit yang juga bisa menggoda Budi Ari, apalagi di sisa terakhir. Biasanya kalau sisa terakhir kan ini setannya aja mumpung 1 tahun terakhir cari-cari untung lah. Nah saya berharap Budi Ari tidak seperti Ketika itu. kemarin di posisi Wamendes, menurut Anda masih nggak apa-apa berarti Bang Yusuf ya? Ya, Wamendes kan wakil menteri ya, melengkapi, membantu menteri. Tapi ini sudah menteri dan menteri strategis ya, yang lagi jadi sorotan publik dan ada proyek strategis yang harus dia tuntasin agar itu menjadi legasi dari pemerintahan Jokowi yang akan dikenang oleh sejarah nanti. Oke, bagaimana Mas Handoko? Tapi begini, satu sisi tentu sosok Budi Ari ini bagi Projo ini kan sudah begitu dalam ya, dan itu sangat diperlukan juga dalam konteks bagaimana kita menjaga kebutuhan politik dari misalnya kita mengawal Pak Jokowi secara politik itu tetap sangat diperlukan, sehingga saya sama sekali tidak merekomendasikan ketua umum kami ini harus melepaskan jabatannya, karena beliau juga sangat penting bagi Projo dalam rangka mengkonsolidasi langkah-langkah politik. Bahwa nanti solusinya akan seperti apa, itulah yang kami akan bicarakan. Oke. Bang Adi Praetno bagaimana? Ada tanggapan soal kemudian fokus seorang Menkominfo sekarang yang juga menjabat sebagai ketua relawan yang belakangan tengah juga ramai soal politik praktisnya? Yes, ada satu adagium yang saya kira sampai saat ini belum terbantahkan. Ketika loyalitas Anda sudah mulai diberikan kepada negara, dengan menjadi pejabat publik, maka saat itu juga loyalitas Anda kepada partai dan politik-politik partisan itu mestinya dihindari. Ini kan sebenarnya untuk menunjukkan monoloyalty kepada government. Karena menjadi menteri itu nggak bisa cawe-cawe. Menteri itu butuh 100% untuk fokus bagaimana menerjemahkan semua hal yang diinginkan oleh Presiden. Itu pertama. Yang kedua, saya kira setuju ya oleh Bang Handoko dan Bang Yusuf. Ini semacam tantangan sebenarnya bagi Budi Ari bahwa Projo itu bukan hanya soal
orkestrasi dan ornamen pemenangan politik, tapi projo itu ketika ditunjuk ketua umumnya Budi Ari sebagai menteri adalah mereka yang juga bisa bekerja seperti yang lain, bekerja seperti profesional, bekerja menuntaskan semua PR-PR besar yang sampai saat ini belum tuntas di ini. Bukan hanya sebatas hadiah politik, bukan hanya sebatas memuliakan posisi projo menjadi menteri, bukan hanya politik balas jasa. Budi Ari kalau mampu menjawab itu selama kurun waktu setahun setengah, maka publik tidak akan lagi mengait-ngaitkan posisi menterinya hanya sebatas politik balas jasa, tapi karena soal kinerja, soal manajemen, dan tentu saja leadership. Nah, yang ketiga bagi saya, Reinhardt, saya juga berharap sebenarnya Pak Budi Ari ini kan melengkapi ketua umum yang lain. Kalau yang lain kan ketua umum partai itu. Nah, ini ketua umum relawan. Nah, berharap misalnya agak sedikit mengurangi bicara soal ya intensinya bicara tentang konfigurasi pilpres, tentang kongsi-kongsi politik ya. Bukan haram, tapi di waktu-waktu tertentu saja memang lagi tidak bertugas, Sabtu dan Minggu, waktu libur. Jadi proporsi bicara tentang bagaimana arah politik projo, saya kira Pak Sekjen sebenarnya harus disebut sebagai ex officio, pelaksana harian gitu ya, untuk menerjemahkan bagaimana arah politiknya. Karena apapun Pak Budi ini kalau posisinya terus bicara tentang politik, orang bingung. Ini ketum projo yang masuk kabinet atau menterinya Pak Jokowi. Jadi jangan ada split yang kemudian dilihat oleh publik bahwa Pak Budi Ari saat ini harus difokuskan hanya sebagai menteri, bukan lagi sebagai ketua umum relawan. Menjadi kerugian tidak itu bagi Perindo, bagi projo, Bang Adi, bahwa mengurangi intensitas di tengah lagi panas-panasnya kan gitu politiknya. Ini kan soal mengurangi volume aja. Kalau mau jujur ya relawan ini menang banyak, Pak. Tak ada relawan yang lain itu jadi menteri. Dan posisi menteri ini tak bisa dipertukarkan dengan yang lain. Bahkan puasa bicara pun projo itu siap demi menteri. Nah, bagi saya kalaupun toh misalnya Pak Ketumnya Budi Ari mengurangi proporsinya bicara tentang pilpres, kan masih banyak ada sekjen, ada bendahara, ketua departemen pemenangan pemilunya. Itulah yang kemudian akan lebih banyak speaker kepada publik untuk menerjemahkan kemana arah politik projo. Ini tentu untuk menjaga kesucian seorang menteri itu tidak cawe-cawe dengan urusan pilpres. Dulu saya ingat betul. Meskipun ada menteri-menteri yang tadi juga Mas Ando katakan kan ketua umum partai, ya pasti dong ngomongin politik. Betul, itu tidak bisa dihindari. Tapi projo ini bukan ketua umum partai, Pak. Dia ketua umum relawan. Oke. Berarti tidak bisa menggunakan alasan bahwa ketua umum partai, Mas Andoko. Bagaimana tanggapan Mas Andoko? Jadi kalau mau cawe-cawe jadi ketua umum partai dulu. Kita kan belum tahu ini kira-kira formulasinya akan seperti apa, tetapi bahwa seperti tadi itu memang tantangan yang mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kami bisa merumuskan formulasinya dan kemudian menjadi jalan keluar yang baik. Bagaimana secara politik projo tetap bisa mengawal sebagai relawan loyalisnya Pak Jokowi, sebagai relawan militannya Pak Jokowi, tetapi di satu sisi ketua umumnya bisa juga sukses sebagai Menkominfo. Ya ini akan kami rumuskan lah. Oke. Gitu. Bang Yusuf, mungkin ini terakhir juga, pertanyaan-pertanyaan terakhir. Selain kemudian kita bicara soal posisi Menkominfo, ada posisi wamen-wamen yang terisi ya, cukup banyak. Sebagai partai pendukung pemerintah, apa harapan dari Partai Perindo terhadap komposisi kabinet tambahan dari Pak Jokowi ini yang dilengkapi dengan kursi-kursi wamen, Bang? Kalau posisi wamen, saya sih tertarik soal wamen BUMN ya. Memang harus diperkuat karena menterinya banyak tugasnya ya. Selain Menteri BUMN juga sekarang ngurusi PSSI. Jadi harus dibantu oleh wamen yang memang punya kapasitas. Saya kira wamen pengganti sekarang punya kapasitas karena memang ilmu ekonominya cukup mumpuni, mantan ketua Kadin juga. Kalau yang lain-lain sih saya melengkapi menteri yang sudah ada. Saya kira mereka harus fokus betul bekerja, ya, kurangi ngurusi politik yang di luar kerja mereka sebagai menteri dan wamen, karena ini adalah tahun terakhir, ya. Mereka harus ada karya, harus ada legacy gitu setiap kementerian ini, agar bisa juga dikenang oleh rakyat bahwa Jokowi memilih orang-orang yang tepat mengurusi kementerian, ya. Ini penting untuk jadi presiden bagi kita di masa depan. Apalagi kan masa jabatannya sebetulnya tidak lama ya, Bang Yusuf. Dan di tahun politik tuh biasanya setelah presiden baru terpilih, mungkin posisi menteri, wamen itu sudah tidak begitu efektif. Seringkali kemudian kita melihat potret seperti itu. Ya, saya kira mereka harus fokus karena menteri dan wamen yang dilantik sekarang ini tidak perlu khawatir lagi untuk reshuffle. Nggak akan ada reshuffle lagi gitu bagi mereka karena 1 tahun terakhir. Jadi
fokus Kecuali sefokus menteri-menteri yang masih fokusnya. menjabat sekarang ya? Ya kecuali yang menjabat, yang partainya kira-kira mengecewakan Pak Jokowi, saya kira siap-siap saja. Kakinya sebelah udah di luar kabinet sekarang ini. Tapi satu hal, saya khawatir nih dengan Projo, Pak Budi Ari ketua umumnya dikasih menteri, saya khawatir nanti Projo jadi partai politik ini. Ampun, ampun. Gimana Bang Handoko? Apa ada Enggak lah, terlalu jauh lah. Kami itu sama kok seperti dulu ketika kami di 2014 menang di Pilpres itu, orang Projo jadi partai. Buktinya sampai sekarang ya masih tetap aja nggak jadi partai. Gitu. Ya, karena bagi kami ada ruang yang memang harus diisi oleh relawan-relawan semacam kami ini. Seperti itu. apa arahan dari Pak Jokowi yang disampaikan ke Mas Budi Ari yang mungkin disampaikan juga ke Mas Handoko ketika dipilih jadi Menkominfo? Ada tuh arahannya empat hal tadi yang soal infrastruktur. Tugas tadi itu ya? Iya, itu tadi. Ada itu yang menjadi artinya ini loh tugas ini loh beresin ini loh. Yang proses hukum silakan berjalan, tetapi program untuk bagaimana ada digitalisasi untuk rakyat, akses rakyat terhadap infrastruktur digital itu jangan sampai kemudian menjadi korban gitu kan, semuanya itu yang seperti disampaikan Presiden. Oke, Bang Adi Praetno, itu terakhir catatan Anda terhadap kabinetnya Pak Jokowi yang ditambahkan kursi-kursi wamen ini dan juga ada menteri yang baru, tadi itu kita banyak bahas, tapi secara umum Anda melihat bagaimana di sisa masa akhir jabatan yang banyak orang sebut-sebut sebetulnya efektifnya tinggal beberapa bulan saja? Ya kalau disebut efektifnya tinggal setahun setengah sebenarnya tidak juga ya. Karena kalau kita hitung rata-rata ini kan 5 tahun Jokowi jadi presiden. 2 tahun diskon soal COVID. Ya, jadi efektif bekerja itu cuma 3 tahun Pak. Jadi Budi Ari ini jadi menteri separuh menteri yang lain sebenarnya kinerjanya itu. Karena selama COVID hampir semua menteri itu nggak ngapa-ngapain Pak. Semuanya ya pasrah sama Tuhan yang Maha Kuasa kan menghadapi COVID. Jadi yang terpenting sih sebenarnya adalah kalau kita melihat kenapa ada Budi Ari, ada sejumlah wamen yang dilantik. Pak Jokowi satu hal, kerja, kerja dan kerja. Pak Jokowi itu ingin mempercepat semua akselerasi di semua kementerian, di semua departemen yang sampai saat ini mangkrak tidak 100%. Makanya wamen ditambahkan. Kan kita tahu dari dulu, wamen itu banyak kosongnya dari 21, tinggal 19, jadi 17. Nah kalau ada 4 lagi yang ditambahkan wamen ini sudah berkurang tuh jadi 12. Siapa tahu tahun depan juga ada reshuffle, karena masih ada harapan. Karena Jokowi sampai Oktober Mas. 1 tahun berkuasa itu luar biasa betul. Bagi banyak orang yang berharap ada tetesan kekuasaan yang bisa mengalir kemana saja. Satu tetesan kekuasaan dalam politik, itulah yang diperebutkan. Termasuk soal pilpres-pilpres ini. Banyak orang bertarung di pilpres, banyak orang berkelahi di pilpres. Yang diincar salah satunya soal wamen Pak. Jadi jangan disepelekan wamen. Bukan hanya soal 1 tahun. Ini soal portofolio politik. Pernah jadi wamen. Pernah menjadi bagian dari kekuasaan. Pernah mengabdi kepada negara. Dan pernah menjadi pembantunya Jokowi. Itu yang saya sebut sebagai portofolio yang saya kira diincar oleh semua relawan dan diincar semua partai politik. Oke, tapi kalau posisi wamen ini kita lihat yang baru ini Bang Adi, ini profesional semua ini ya. Hampir tidak ada yang kemudian kita lihat perwakilan dari partai politik begitu. Oh ya bagus itu, justru karena dari profesional inilah yang saya sebut dari awal. Imannya akan terus, mazhabnya itu mazhab bekerja bukan mazhab cawe-cawe. Kalau wamen ini dari kalangan menteri pasti dia double monolity atau double loyalty. Satu dia harus berpikir tentang partainya, dia harus diminta untuk sosialisasi dan memenangkan pertarungan, dan pada saat yang bersamaan dia juga harus membantu kinerja menteri dan kinerja Jokowi. Jadi kalangan profesional ini sebenarnya adalah jawaban. Bagaimana bagi Pak Jokowi semua hal yang belum tuntas ya harus tuntas. Kalau kau yang profesional masih cawe-cawe ya ngapain kau jadi wamen? Dan itu juga catatan kritisnya bagi Mas Budi Ari ya, sudah jadi Menkominfo jangan terlalu banyak bicara soal cawe-cawe politik gitu ya Bang Adi ya. Ya. Tapi kan memang DNA Budi Ari ini DNA politik. Rasa-rasanya agak susah mengurangi puasa politiknya. Makanya tadi waktu konferensi pers kayaknya didampingin oleh Pak Pratik itu. Takut salah bicara. Nanti ngomong tentang pilpres dan konfigurasi pemilu repot urusan. Ngomong koalisi, arah-arah dukungan lagi ya Mas Handoko. Kita akan tunggu bagaimana kemudian kinerja dari Mas Budi Ari, Mas Muni dan juga para wamen yang baru dilantik. Dan apakah akan ada pengurangan pembicaraan soal politik dari Budi Ari Setiadi, kita akan lihat akan seperti apa. Tapi terima kasih banyak diskusinya Mas Handoko, Bang Yusuf, Bang Adi, terima kasih banyak untuk waktunya. Demikian Talk Politik with Reinhard malam hari ini. Saya Reinhard Sirait pamit, terima kasih, selamat malam.